Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas D ingin mempresentasikan mengenai topik yang menjadi bahan diskusi kami, yaitu hubungan Amerika Serikat dan Timur Tengah di bawah pemerintahan Trump. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, di antaranya Muhammad Fadel, Marel Danis Rinanisa, Jeffrey Hadi Astajib, Salwa Nabila Salman, dan saya, Hamid Andrianto. Nah, pada bagian pertama ini, yakni bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hamid Andrianto. Dimulai dengan latar belakangnya. Dapat diketahui bahwasanya pada era pemerintahan Donald Trump, hubungan Amerika Serikat dan Timur Tengah mengalami berbagai perubahan yang signifikan dan kontroversial. Sebagai salah satu wilayah geopolitik yang paling kompleks di dunia, Timur Tengah telah menjadi fokus perhatian global karena kekayaan sumber daya alamnya, pentingnya dalam stabilitas energi global, serta konflik politik dan agama yang melibatkan berbagai negara di kawasan ini yang telah berlangsung sejak lama. Pemerintahan Trump menandai pergeseran yang tajam dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dibandingkan dengan pendahulunya. Salah satu aspek utama dari pendekatan ini adalah fokus yang lebih besar pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Trump menggambarkan dirinya sebagai seorang pebisnis yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi Amerika Serikat dan menekankan konsep America First. Pandangan ini mewarnai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahannya terhadap Timur Tengah. Salah satu aspek utama dari hubungan Amerika Serikat dan Timur Tengah di bawah pemerintahan Trump ini adalah kebijakan luar negeri yang keras terhadap Iran yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action pada tahun 2018. Tindakan ini mengirimkan sinyal kepada Iran bahwa Amerika Serikat tidak lagi berkomitmen untuk menjaga perjanjian tersebut. Selain itu, keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem juga mengundang kontroversi besar di Timur Tengah. Langkah tersebut menandai pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang diperdebatkan oleh Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Pemerintahan Trump juga memainkan peran penting dalam perang saudara di Suriah. Dalam upaya untuk menghadapi kelompok teroris ISIS, Trump meluncurkan serangan udara yang lebih agresif, menggandakan jumlah pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut, dan melibatkan pasukan yang sebelumnya tidak terlibat secara langsung dalam konflik. Oleh karena itu, secara keseluruhan, hubungan Amerika Serikat dan Timur Tengah di bawah pemerintahan Trump ditandai dengan perubahan drastis dalam pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kawasan tersebut. Meskipun beberapa keputusan Trump mendapatkan dukungan, ada juga kontroversi dan ketidakpastian yang melingkupi kebijakan-kebijakan tersebut, serta implikasi jangka panjang yang harus dihadapi oleh pemerintahan selanjutnya dalam menjalin hubungan yang stabil dan berkelanjutan dengan Timur Tengah. Oleh sebab itu muncul pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dan Timur Tengah berubah dan berkembang di bawah pemerintahan Donald Trump, serta apa dampak kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan di kawasan tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat akan topik pembahasan kali ini. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, presentasi ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang hubungan Amerika Serikat dan Timur Tengah di bawah pemerintahan Trump. Melalui penelitian dan pengumpulan data yang cermat, diharapkan presentasi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran Amerika Serikat dan interaksi mereka terhadap negara-negara di Timur Tengah terkait dengan kebijakan, perubahan dinamika, dan implikasi hubungan bilateral ini dalam konteks global dan regional saat ini. Demikian bagian pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Udah tahu ya kalau misalnya Amerika Serikat ini merupakan negara adidaya sejak dahulu kala. Baik dari segi ekonomi, politik demokrasi, sampai keamanan, Amerika Serikat ini selalu berada di dalam urutan pertama sebagai negara yang menduduki kesuksesan. Gak heran, banyak negara yang akhirnya bergantung sama keputusan Amerika Serikat di dalam banyak hal. Nah, sejarah Amerika Serikat ini sama Timur Tengah ini dimulai pada tahun 1932 sampai 1934, ketika ditemukannya sumber minyak di Timur Tengah, tepatnya di Bahrain, Arab Saudi, dan juga Kuwait. Nah, mereka ini setelah ini baru tahu kalau misalnya di Timur Tengah, tepatnya di yang tiga tempat tadi itu merupakan bahwa kawasan Timur Tengah ini adalah kawasan penghasil minyak raksasa di seluruh dunia. Nah, inilah dimulainya sejarah Amerika Serikat datang dan akhirnya mendapatkan konsensi untuk memanfaatkan hasil minyak bumi tersebut di Timur Tengah. Pada tanggal 11 September 2001, yang kita semua tahu ada tragedi WTC di New York yang akhirnya menelan banyak banget korban jiwa. Nah, kejadian ini tuh disinyalir dilakukan oleh sekelompok terorisme bernama Al-Qaeda. Responnya waktu itu yang dilakukan pemerintahan Presiden Bush adalah memberantas terorisme, mulai dari menyerang Afghanistan, membubarkan pemerintahan Taliban, dan memburu Al-Qaeda sampai ke tempat persembunyian mereka. Nah, hal ini yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Bush ini merupakan salah satu alasan kenapa cederanya hubungan antara USA sama Middle East gitu loh. Tapi waktu itu tuh Al-Qaeda tuh nggak apa ya, nggak diem aja atau nggak takut gitu. Akhirnya Al-Qaeda ini tetap mengobarkan perang gerilya. Nah, pada tahun 2003, Presiden Bush akhirnya mulai menginvasi Irak dengan tujuan mengubah rezim di Irak dengan alasan yang sangat kontroversial. Nah, kan udah nih, apa namanya, USA ini hubungannya udah cedera sama Timur Tengah. Tapi USA ini akhirnya tuh sadar kalau misalnya Timur Tengah ini tetap menguntungkan gitu, amat sangat menguntungkan malah. Karena kan tadi sumber minyak terbesar itu ada di Timur Tengah. Nah, Amerika ini pengen tetap menjaga eksistensinya di Timur Tengah. Nah, gimana caranya? Padahal kan lagi musuhan gitu atau enggak lagi cedera gitu hubungannya. Nah, caranya adalah memperkokoh kekuasaan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim itu. Salah satunya dengan membangun pangkalan militer kawasan Dahran di Arab Saudi pada tahun 1945. Terus juga Amerika ini mencari sekutu yang di Timur Tengah dengan memperkuat suaranya di kawasan Timur Tengah tersebut. Begitu pula di kawasan Teluk Amerika Serikat yang juga menjalin hubungan baik dengan beberapa negara di sana, kayak Omar, Qatar, Bahrain, dan Emirat yang menurut Amerika Serikat, negara-negara ini akan dapat diandalkan ketika eksistensi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah ini mengalami ancaman. Walaupun em, kita udah tahu ya kalau misalnya Amerika Serikat ini sama Middle East ini lagi hubungannya tidak baik-baik saja, tapi tetap Amerika Serikat ini mencari bala bantuan, mencari kawan di Timur Tengah supaya kalau misalnya eksistensinya USA ini jelek di Timur Tengah, masih ada kawan mereka, kawannya Amerika Serikat di Timur Tengah kayak gitu. Selain itu, usahanya Amerika Serikat untuk mempertahankan eksistensinya juga adalah dengan memberikan solusi atau perjanjian em, kepada negara-negara yang berkonflik di Timur Tengah. Jadi kayak penengah gitu, jadi orang ketiga. Contohnya adalah ketika perselisihan antara Yordania dan Israel terjadi, di mana adanya perjanjian antara Yordania dan Israel untuk melakukan penandatanganan perjanjian perdamaian pada tanggal 26 Oktober 1994 yang disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Nah, kejadian ini tuh dianggap sangat bersejarah karena perjanjian ini tuh ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik, Yordania sama Israel gitu. Kedua negara ini resmi mengakhiri konflik yang sudah hampir setengah abad terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena Yordania ini tuh dikasih apa ya? Dijanjikan sama Amerika Serikat kalau misalnya Yordania mau berdamai sama Israel, Amerika Serikat ini bakal ngehapusin utang-utang Yordania yang waktu itu tuh besar banget ke Amerika Serikat. Memasuki bab Trump dan Middle East, di era pemerintahan Trump ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akhirnya menuai kontradiksi dari belah pihak. Seperti kita tahu ya, pemerintahan Trump ini bukan sebuah pemerintahan yang mudah diterima oleh banyak orang gitu. Di mana kebijakan yang dibuat oleh Trump ini merasa merugikan banyak sekali pihak, baik yang terlibat dalam kerjasama dengan US maupun yang di luar itu. Walaupun sebenarnya yang
tidak bekerja sama USA ini bisa dibilang kecil sekali, bahkan hampir nggak ada. Di mana tentang ini akan dibahas selanjutnya secara mendetail oleh teman saya. Namun, berbeda dengan presiden sebelumnya, Trump tidak lagi berfokus sama pemerintahan Irak karena Irak dirasa telah memiliki pemerintahan yang lebih pro terhadap Amerika Serikat. Nah, di era sebelumnya Trump, presiden-presiden USA ini masih seperti kayak yang tadi saya sebutkan di awal, masih menginvasi pemerintahan Irak karena ingin merubah sistem pemerintahan Irak tadi. Tapi karena di era Trump ini Trump merasa kalau misalnya Irak ini sudah lebih pro terhadap keputusan Amerika Serikat, dia jadi nggak terlalu mengurusi pemerintahan Irak gitu. Trump berpikir bahwa seharusnya Amerika Serikat harus dibayar untuk mengamankan sebuah negara yang berkonflik, bukan malah menghabiskan anggaran untuk melindungi negara lain gitu. Pada Desember akhir tahun 2018, Trump berkunjung ke Irak bersama istrinya dan mengumumkan bahwa pasukan di Suriah akan ditarik. Namun pasukan yang ada di Irak akan tetap berada di Suriah sebab Trump ingin menjadikan pangkalan militer di Irak untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang ada emergensi di Suriah. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, melanjutkan dari teman saya, jadi kira-kira apa aja sih kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump? Oke, kebijakan yang pertama itu ada kebijakan American First, Make America Great Again. Jadi pada kampanye pemilihan umum di Amerika Serikat pada tahun 2016, Donald Trump ini menawarkan slogan American First, Make America Great Again dan menjadi sebuah gagasan besar serta langkah preventif dalam melindungi warga negara dan kepentingan nasional Amerika Serikat. Nah, khususnya ini hal-hal yang berkaitan dengan sekuritas nasional yang berkaitan seperti imigrasi dan terorisme. Nah, saat Donald Trump menjadi presiden, kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini tuh diarahkan pada kebijakan yang berorientasi pada isu dalam negeri seperti isolasionisme dan hubungan yang dihubungkan dengan isu keimigrasian. Nah, Amerika Serikat ini bahkan bersikap antagonis dan tertutup terhadap negara lain dalam hal imigrasi, sehingga berdampak pada kebijakan proteksi pada negara-negara tertentu. Nah, Amerika Serikat ini kan juga sebagai negara besar sekaligus superpower menjadi salah satu target utama dari imigran untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, karena ragamnya imigran yang datang ke Amerika ini memberikan dampak dan kontribusi pada proses seperti sosial, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Bahkan Amerika Serikat juga menghadapi banyak problematika dari kedatangan para imigran yang begitu masif, seperti perebutan lapangan pekerjaan yang justru merugikan masyarakat asli Amerika Serikat. Nah, terlebih pada imigran ilegal yang menjadi sebuah ancaman nyata bagi keamanan nasional Amerika Serikat, Donald Trump ini juga mempunyai sentimen terhadap para imigran ini, karena para imigran ilegal ini tuh menjadi sebuah ancaman bagi Amerika Serikat seperti perdagangan narkotika, perdagangan senjata, hingga perdagangan manusia. Nah, Donald Trump sendiri juga memiliki sentimen yang negatif terhadap warga muslim di Amerika Serikat, mengingat karena Amerika Serikat memiliki sejarah panjang terkait 9/11 sebagai serangan terorisme yang dijuruskan kepada Amerika Serikat. Nah, bahkan pada budaya politik Amerika telah mengakar Islamophobia sebagai sebuah culture of fear atau pandangan ideologi pemerintah dan pendukungnya untuk menebarkan isu-isu anti-Islam. Dan bahkan secara garis besar kebijakan imigran dari Trump ini mengacu pada 3 kebijakan, yaitu nasionalisme, anti-imigran, dan anti-muslim. Nah, karena tadi menyinggung tentang isu nasionalisme, jadi ada kebijakan nasionalisme. Nah, kebijakan American First, Make America Great Again ini merupakan kebijakan nasionalisme yang sangat isolasionis, yang mana kebijakan itu juga cenderung untuk memproteksi diri dari ancaman nasional baik dalam maupun dari luar. Nah, untuk menjunjung semangat nasionalisme itu sendiri, Trump berusaha memberikan solusi dengan memastikan bahwa orang-orang atau kelompok yang tidak sepemahaman dengan ide dan cita-citanya ini akan mendapatkan pencegahan ketika hendak masuk ke wilayah Amerika Serikat. Nah, menurut Trump sendiri itu secara ekonomi, kesempatan kerja di Amerika Serikat ini telah diserobot oleh kaum imigran, dan warga Amerika Serikat pun telah menjadi target dari aksi terorisme itu sendiri. Nah, yang kedua itu kan tadi ada kebijakan anti-imigran. Nah, Trump ini juga menerapkan kebijakan anti-imigran dikarenakan banyaknya imigran ilegal, khususnya dari Timur Tengah dan Meksiko ke Amerika Serikat, yang mana menimbulkan permasalahan baik dari segi ekonomi dan keamanan. Nah, masyarakat asli dari Amerika Serikat sendiri juga harus bersaing dengan kaum imigran ilegal untuk mendapatkan pekerjaan.
Nah, yang ketiga itu ada kebijakan anti-Islam. Nah, pasca terjadinya tragedi 9/11, pemerintah George Washington Bush ini menjadikan negara-negara Muslim sebagai kambing hitam. Saat itu Osama bin Laden pun dituduh sebagai dalang dari penabrakan dua gedung ikonik, yaitu World Trade Center atau WTC serta Pentagon. Nah, tuduhan ini tuh menjadikan citra Islam di Amerika Serikat dan dunia internasional itu menjadi cukup buruk. Karena kelompok konservatif memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan Trump, termasuk dalam memperketat pengawasan bagi kaum imigran, khususnya Muslim yang datang ke Amerika Serikat. Nah, Trump sendiri juga mengeluarkan kebijakan perintah eksekutif yang kontroversial dengan mengesahkan perintah eksekutif dengan tujuan protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States and travel ban, yakni berlakunya aturan pelanggaran imigran Muslim masuk ke Amerika Serikat setelah 6 hari menjabat sebagai presiden. Yang kedua itu ada pelanggaran penerbitan visa bagi warga negara mayoritas Muslim seperti Libya, Suriah, Sudan, Somalia, Irak, Iran, dan Yaman, yang mana masing-masing selama 90 hari dan 120 hari. Nah, bagi Trump sendiri, ketujuh negara tersebut itu diidentifikasikan memiliki organisasi teroris atau tempat para teroris untuk berlindung. Dan yang terakhir ini ada pelarangan penerimaan pengungsi untuk beberapa bulan kecuali bagi imigran yang melarikan diri dari persekusi agama minoritas. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada penarikan diri Amerika Serikat dalam Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Nah, Joint Comprehensive Plan of Action ini merupakan suatu kesepakatan setebal 159 halaman dengan 5 lampiran yang telah disepakati oleh beberapa negara, yaitu Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan juga Amerika Serikat sendiri pada tanggal 14 Juli pada tahun 2015. Nah, kesepakatan nuklir ini didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2231 yang diadopsi pada 20 Juli tahun 2015. Nah, dalam menjalankan ketentuan nuklir, Iran terhadap ketentuan JCPOA ini diverifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA sesuai dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Nah, pada tanggal 8 Mei tahun 2018 ini, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari JCPOA itu sendiri. Terlepas dari kepatuhan terverifikasinya Iran terhadap kesepakatan itu, yang mana kemudian memberlakukan kembali semua sanksi Amerika Serikat terhadap Iran yang dicabut oleh perjanjian itu sendiri. Nah, kemudian Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump ini juga mengetik ketentuan matahari terbenam, kesepakatan dan kegagalannya untuk menjelaskan program dari rudal balistik Iran, antara lain sebagai dorongan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Nah, untuk poin yang terakhir ini ada kebijakan Amerika Serikat terhadap normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel. Terjadinya normalisasi hubungan antara negara Arab dengan Israel ini kan berkaitan erat dengan kepentingan Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah di masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Nah, kehadiran Trump sendiri secara langsung sebagai mediator dalam normalisasi negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, UAE, Bahrain, Maroko, dan Sudan dengan Israel itu tidak dapat dilepaskan dengan kepentingan Trump dalam menghadapi pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada November tahun 2020 silam. Nah, selain itu juga keikutsertaan Amerika Serikat dalam kesepakatan ini pun tidak terlepas dari kebijakannya di Timur Tengah yang lebih memihak kepada Israel dan melahirkan kerugian bagi pihak Palestina. Nah, hal ini dapat dibuktikan dalam isu klaim sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem yang dijadikan sebagai ibu kota negara Israel. Nah, klaim sepihak dari Amerika Serikat ini juga dan pemindahan kedubes Amerika Serikat ke kota Yerusalem ini melahirkan dua unsur identitas yang berkaitan dengan isu ideologi, yaitu Islam dan Yahudi. Nah, adanya kecurigaan dan ketakutan berlebihan yang ditunjukkan oleh Trump pada saat itu dalam kebijakannya itu menjadikan Trump menganggap bahwa Islam itu sebagai sebuah ancaman. Apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump terhadap kawasan Timur Tengah tentu memiliki banyak dampak dan kerugian terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dalam kebijakan American First, salah satu dampak yang dirasakan yaitu adanya pembatasan terhadap 7 negara yang dianggap sebagai negara lumbung teroris. Yang pertama ada Iran, kemudian Irak, Somalia, Suriah, Sudan,
Libya, dan Yaman. 7 negara ini harus menanggung penderitaan dalam hal keimigrasian ke Amerika Serikat karena adanya pembatasan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan untuk mengeluarkan visa imigran maupun non-imigran itu harus dibatasi dan bahkan dilarang. Kemudian dalam kebijakan nasionalisme, Donald Trump menekankan supremasi kulit putih, di mana dia menekankan mindset bahwasanya dengan banyaknya imigran yang datang ke Amerika pada hari ini menunjukkan bahwasanya adanya penurunan eksistensi bagi kaum kulit putih. Dan permasalahannya banyak sekali pendukung-pendukung daripada Donald Trump yang mendukung kebijakan ini karena mereka menganggap dengan adanya warga kulit hitam di Amerika Serikat menunjukkan adanya pengurangan ataupun kelemahan daripada eksistensi warga kulit putih. Kemudian salah satu kebijakan yang menjadi kontroversial yaitu dengan adanya narasi bahwasanya Islam adalah teroris. Dengan adanya narasi ataupun kebijakan anti-Islam di Amerika Serikat menunjukkan bahwasanya hari ini Donald Trump dan pemerintah Amerika Serikat tidak ramah terhadap agama yang ada di Amerika Serikat dan menunjukkan adanya sikap diskriminasi terhadap agama Islam di Amerika Serikat, sehingga menunjukkan adanya hari ini demonstrasi besar-besaran secara empirik maupun secara non-empirik. Kemudian Amerika Serikat juga mengeluarkan kebijakan menarik diri dalam Joint Comprehensive Plan of Action, di mana dalam hal ini negara yang sangat dirugikan ialah Iran. Pasca Amerika Serikat meninggalkan JCPOA, administrasi Trump secara sepihak memberlakukan kembali sanksi kepada Iran dan memusuhi sekutunya dengan memaksa mereka untuk mematuhi dan mengambil resiko isolasi finansial. Kemudian anehnya JCPOA juga memblokir kemampuan Iran untuk mengakumulasi plutonium, di mana plutonium itu sendiri sangat penting untuk bahan fosil dan sangat disukai oleh negara-negara bersenjata nuklir lainnya. Kemudian dampak daripada kebijakan lain yang terakhir yaitu adanya normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. Ini menunjukkan bahwasanya hari ini negara-negara Arab tidak lagi berpihak kepada Palestina, karena sejatinya yang kita tahu bahwasanya konflik Israel dan Palestina adalah konflik yang bersejarah dan memiliki nilai historial yang panjang, di mana negara-negara Arab sebagai negara-negara Muslim, negara sesama Muslim antara Palestina dan negara-negara lainnya di Arab harusnya saling mendukung. Tapi dengan adanya normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya membuat Palestina seakan tersingkir dan menunjukkan bahwasanya intervensi daripada Amerika secara terang-terangan telah terjadi dalam konflik ini. Kemudian yang terakhir, ini menunjukkan bahwasanya hari ini keprihatinan dan juga perhatian negara-negara Arab kepada Palestina sudah mulai berkurang. Dan ini sangat miris sekali karena sejatinya harusnya sesama negara Muslim harus sama-sama melawan Zionis Israel. Baik, saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Dari yang dijelaskan di materi sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa adanya normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel didasarkan pada identitas atau identity, kepentingan, interest, maksud, intention, dan nilai atau values. Adanya hubungan persahabatan yang begitu erat antara Amerika Serikat dan Israel dianggap memiliki satu kebersamaan dan tujuan untuk dapat memberikan pengaruh wilayah Timur Tengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis maksud atau intention dalam politik mutualisme di antara keduanya. Selain itu, terjadinya kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel pun didasari oleh suatu kepentingan nasional negara yang bersangkutan, seperti adanya kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan kepentingan-kepentingan lain yang menguntungkan. Keberpihakan Amerika Serikat, khususnya Donald Trump, terhadap Israel pun disebabkan adanya unsur identitas, di mana Trump berpihak kepada negara Yahudi dalam beberapa kebijakan politik di luar negerinya. Salah satunya adalah keterlibatan Trump dalam kesepakatan normalisasi hubungan Israel, adanya klaim sepihak Yerusalem, serta keterlibatan dalam isu-isu lainnya di wilayah Timur Tengah.
Nah, pada tanggal 11 September 2001 yang akhirnya menjadi sejarah kelam untuk hubungan US dan Timur Tengah, yakni penabrakan pesawat bajakan ke WTC di New York City yang menelan banyak korban jiwa, yang disinyalir dilakukan oleh sekelompok terorisme bernama Al-Qaeda. Kegencapan Trump dalam memediasi kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel dikarenakan Donald Trump sedang mencari dukungan kepada kaum Yahudi Amerika Serikat yang mendukung kebijakannya di Timur Tengah. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, terima kasih.